kesepian kamu dan segala kenangan menyatu dalam. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Al Hai Sambal, sahabat Mbak Al. Hari ini aku bikin konten ngelanjutin video part 1 tentang kronologi aku digigit semut hingga aku masuk rumah sakit. Jadi aku akhirnya baru bisa bikin video karena banyak banget jadwal yang membuat aku selalu ingin rebahan. Yang mau lanjut ke videonya, jangan lupa pastikan kalian sudah subscribe, like, dan komen ke video ini. Dan juga terima kasih untuk para subscriberku dan juga untuk kalian yang baru bergabung, selamat datang. Nah, di video kali ini aku tuh mau menceritakan yang sudah tadi aku bilang, kronologi part 2 aku digigit semut. Tapi tentunya hari ini aku mau promosikan gelang mutiara abadi. Jadi ini adalah gelang yang multifungsi banget. Bisa dipakai sebagai anting manjalita. Dan juga ini bisa dipakai untuk gelang. Tinggal kalian cabut aja. Ini bentuknya seperti ini. Tinggal kalian taruh di pergelangan tangan. Terus icik-icik iwir, icik-icik iwir. Nah, selain itu juga ini juga bisa dipakai untuk gelang hidung, ya nggak sih? Seperti ini. Tinggal kalian masukkan aja ke dalam hidung. Tapi kalau kayak gini tuh tadi mamaku bilang ini adik Mur bilang tuh kayak sapi, makanya kita pakainya tuh cukup kita sempilkan di sini dan tara, ini dia deh gimana ya tuh cantik banget. Oke, daripada banyak bercerita kemana-mana sehingga melupakan topik utama kita, yaitu bercerita tentang digigit semut part 2. Kalian sudah pernah lihat video part 1 aku yang digigit semut. Itu aku menceritakan kronologi aku digigit semut, tapi nggak begitu jelas karena emang pada saat itu aku tergigit semut di awal 2021 dan aku spontan bikin video di Instagram untuk ngasih tahu teman-teman aku kalau memang bener aku tuh nggak bohong dan aku tuh memang ngalamin kejadian kayak gini gitu karena banyak orang nggak percaya. Itu aku record beberapa minggu kemarin tuh aku inisiatif untuk upload video. Aku mau upload deh ke YouTube biar orang-orang tuh aware dan tahu kalau ada loh orang yang sakit karena digigit semut. Nah, pas aku lagi editing, aku itu digigit semut lagi dan ini lumayan parah sampai aku masuk ke rumah sakit walaupun nggak sampai opnam, alhamdulillah. Oke, jadi aku mau langsung cerita kronologi awal secara lengkap dan juga jelas. Awalnya itu 2015, tepatnya hari Minggu tanggal 14 Desember 2015. Jadi hari itu aku masih puasa. Kayaknya sih aku puasa bayar hutang puasa Ramadan gitu loh. Aku puasa dan jam 5 itu aku kan di kamar aku kunci. Tiba-tiba tuh aku ngalamin gatal panas di area telinga dan juga leher. Aku sempat mikir ini kenapa aku, tapi ya udahlah kayak gatal biasa, mungkin belum mandi atau jarang mandi. Tapi cepet banget itu tuh tiba-tiba tuh gatalnya tuh merambah ke badan dan juga ke rambut, wajah. Terus di area wajah sini teman-teman itu tiba-tiba tuh kayak cenut-cenut dan kayak kesemutan. Nah, lama kelamaan itu wajah aku tuh jadi membengkak gitu loh. Aku tuh sebenarnya nggak mau insecure atau menghujat diriku sendiri, tapi waktu aku lagi ngaca waktu itu aku tuh batin, ya Allah, mukaku kok kayak King Kong gitu. Kenapa aku jelek banget? Nah, karena aku malu nanti takut diketawain temen. Kunci kamarku dan aku tuh nggak mau orang tahu apa yang terjadi sama aku. Aku telepon orang tua aku nggak diangkat. Aku telepon saudara-saudaraku dan juga aku telepon salah satu orang yang bantuin bapakku. Aku bilang hubungin orang tua aku sakit kayak gitu. Nah, nggak sampai di situ, ternyata itu makin menjalar. Aku kebiasaan kalau ada sesuatu yang terjadi sama aku tuh pasti bikin status gitu loh. Dan aku tuh bikin status. Nah, teman kelas aku, sahabat aku yang satu kosan tuh tanya, kamu kenapa gitu, dan dia tuh gedor-gedor pintu aku. But aku tetap nggak mau bukain pintu karena aku malu banget. Walaupun aku tuh deket sama dia, tapi aku tuh masih ngerasa malu sampai di titik yang aku udah nggak bisa karena aku udah nggak kuat. Karena makin lama badan aku tuh makin melemas, berkunang-kunang kayak gitu. Aku tuh sampai bilang ke aku SMS tadi yang karyawannya bapak aku tuh tolong cepat bilang ke orang tua aku sekarat, karena tuh aku udah mulai kayak kehilangan kesadaran kayak gitu. Tapi aku masih berusaha untuk oke, nggak apa-apa, nanti kalau kamu pingsan siapa yang gotong?
tuh sampai aku tuh berpikiran seperti itu gitu loh. Itu udah mau maghrib teman-teman, akhirnya aku bukain pintu dan aku pakai baju yang layak gitu buat ketemu sama temen. Tanya kenapa, kamu kenapa, nggak tahu, aku udah nggak apa ya, nggak, udah lemas gitu loh. Akhirnya ini temanku tuh punya inisiatif untuk bawa aku ke rumah sakit. Nah sebelumnya jadi kan karena aku puasa, temen kosku tuh nanyain mau makan nggak, aku belikan, aku bilang enggak gitu, dan aku tuh pengen ke kamar mandi. Waktu itu aku jalan ke kamar mandi, tapi waktu aku baru sekitar 100 meter mungkin ya, itu aku 50 meter lah, itu aku jatuh, meledak, meledak. Aku udah yang aduh siapa yang gotong gitu. Tapi alhamdulillah banget temanku yang tadi nawarin makan sama teman dekatku yang satu kosan itu tuh langsung bopong aku buat ke kamar. Terus aku udah nangis kayak ya Allah apa yang terjadi sama aku. Yang aku tangisin, aku tuh masih inget banget, aku takut mukaku permanen kayak gitu gitu. Gitu sih. Tapi kalau kalian pernah nggak sih ngerasa diri kalian jelek, ditambah kalian ngalamin sesuatu yang buruk ke wajah kalian, aduh udah jelek tambah jelek lagi, kan makin ada ketakutan gitu loh. Aku di sini tuh nggak mau ngehina fisik siapapun ya, cuma ini tuh aku yang aku rasain gitu loh. Akhirnya setelah rundingan dan waktu itu hujan, aku sama teman-temanku, oh ya di situ aku sempat muntah dan aku kayak kehilangan, rasanya seperti kehilangan kesadaran. Cuma aku sedikit masih denger lah dokter bilang apa tuh, aku masih sempat dengar, cuma aku nggak bisa ngerespon gitu loh. Aku dibawa pakai taksi, nggak pakai ambulan ya karena waktu itu cepet-cepet. Aku pakai taksi, kebetulan jarak kosku sama rumah sakit itu nggak jauh, deket banget, jalan tuh sebenarnya nyampe. Tapi ya nggak mungkin temanku mau bopong sampai rumah sakit dengan jalan gitu kan. Akhirnya kita pakai taksi. Sampai sana itu dokter tuh masih kayak nggak percaya dengan apa ya, dengan cerita temen aku gitu, karena temanku kan juga belum tahu pasti apa kronologinya. Jadi sampai aku habis 2 kantong infus itu aku sadar penuh, dan aku tuh mengingat-ingat kembali sambil ditanya sama dokter, mbak abis perawatan ya, pakai krim apa gitu. Dan aku tuh saat itu masa kuliah ya 2015 tuh aku tuh nggak suka dandan, bukan nggak suka, karena kulit aku yang sensitif banget, aku memutuskan untuk udahlah aku nggak usah pakai apa-apa daripada wajahku tuh makin rusak gitu loh. Aku bilang, dok aku nggak pakai krim apapun dan aku nggak make up, karena waktu itu lagi libur kalau nggak salah hari Minggu kan, nggak kuliah, aku nggak keluar. Jadi terus mungkin mbak makan apa, keracunan gitu. Ya enggak dok, karena aku puasa gitu. Bahkan sampai waktu aku sadar tadi sekitar jam habis isya mungkin aku tuh belum makan gitu loh. Jadi dokter tanya gitu, aku tuh sambil mengevaluasi what happened to me gitu loh, apa yang terjadi di aku di pergantian waktu sore sampai maghrib tadi apa loh. Akhirnya aku inget, jadi waktu di atas kasur tuh ada semutnya itu nempel di di betis aku, dan aku usir gitu loh, tok gitu, tapi ternyata kayaknya semutnya tuh mati ya, kayak keluar cairan. Nah tanganku kan kena cairan tadi, terus aku tuh garuk daerah sini. Nah mulai itu aku ngerasa, oh ini kayaknya karena semut tadi gitu loh. Tapi aku tuh masih kayak nggak ngerasa bener nggak sih ini karena semut, masa sih karena semut sampai aku kayak gini gitu. Tapi apalagi karena aku nggak makan, nggak kosmetikan, kasurku anak kosan nggak kotor-kotor banget gitu loh, kenapa sampai kayak gini gitu. Akhirnya oke lah, ini bener nih aku alergi semut, aku bilang gitu. Dok ini sepertinya alergi semut. Itu dokter masih kayak nggak percaya gitu loh. Tapi waktu di situ nggak dikasih tindakan yang lebih untuk cek darah tuh enggak. Jadi aku cuma diinfus. Terus habis itu memang sih waktu nyari denyut nadi itu tuh agak susah. Sampai dokter tuh bilang ini denyut nadinya udah nggak ada, tapi mbaknya masih bernafas gitu, jantungnya masih ada, detak jantungnya di itu. Sampai orang-orang tuh kayak, dokter pun juga kayak, wih mbaknya hebat ya, udah lemes, detak nadinya nggak ada tapi masih hidup. Sampai jadi bahan ketawaan para perawat karena masa sih digigit semut aja sampai kayak gitu loh. Dan beberapa teman kelas, terus teman WA itu pada ngechat, itu kamu kenapa, beneran tak kamu digigit semut? Dan aku yakin mereka juga nggak akan 100% percaya dengan ceritaku gitu loh, kecuali orang-orang yang emang nganterin aku di rumah sakit. Untungnya waktu itu aku bilang sama temanku, aku foto dong, aku bilang gitu, foto dong aku buat kenang-kenangan nih, karena pikirku ya itu akan sekali seumur hidup digigit semut sampai masuk rumah sakit gitu loh.
Waktu itu temanku Tia yang mutuin aku sampai bilang, aku heran sama kamu karena kamu tuh lagi sakit dan kamu sempat-sempatnya minta foto. Dan itu aku upload di Facebook. Oh my god. Nah, akhirnya setelah kejadian itu aku udah wanti-wanti diriku sendiri kalau oke, aku alergi semut dan aku nggak akan mendatangi sarang semut atau mencoba-coba untuk berperang dengan semut. Nggak semua jenis semut ya teman-teman, tapi semut tertentu. Aku mulai untuk sedikit lebih menghindari kayak tempat-tempat rumah semut kayak gitu. Selama 2015 sampai 2019 itu aku masih beberapa kali kena semut, tapi untungnya aku kan berpikir kalau misalkan aku masih rumah sakit terus, biayanya juga nggak sedikit kan, aku si aktif, oh semut ini kan bawa racun nih, jadi aku harus antisipasi dengan es degan atau Bear Brand. Akhirnya selama 2015 sampai 2019 kalau aku kena semut itu, aku selalu minum degan hijau, degan wulung itu sama Bear Brand, itu selalu aku gojlok, jadi aku tuh langsung netral, ya tetap gatel, tetap bengkak di area yang digigit semut. Biasanya kalau kalian digigit semut ini tuh mungkin bengkaknya tuh segini lah ya, tapi kalau aku tuh bisa 5 kali lipat. Nah, bisa segini, beneran, ini nggak bohong. Tapi aku juga nggak mungkin nge-share foto bengkaknya ya, karena rata-rata tuh aku tuh kena di paha, pantat, punggung kayak gitu. Akhirnya akhir 2020 sampai awal 2021 kemarin, karena aku sering bolak-balik Solo Ngawi dan ternyata di tempat saudaraku itu banyak semut seperti itu, jadi aku lebih rentan terkena semut ini. Yang terakhir itu aku kena di punggung, itu sekitar jam 12 malam aku bangun, akhirnya aku buru-buru, aduh ini kok kayaknya parah, akhirnya aku keluar rumah bawa HP. Kebetulan HP aku tuh aku selalu naruh ATM di belakang HP kan. Dompet aku ketinggalan di rumah saudaraku. Jadi aku mau ke rumah sakit tuh nggak bisa karena aku cuma bawa ATM. Aku nggak bawa kartu identitas apapun. Akhirnya bingung kan karena itu udah jam 2 malam. Akhirnya aku ke Indomaret inisiatif beli Bear Brand. Karena nggak ada air degan, aku beli hidroponik atau apalah, minuman yang kemasan degan itu loh teman-teman. Itu aku beli itu, aku minum sekitar Bear Brand 4 atau berapa, harus sama hidro koko kayaknya itu 2. Aku tungguin itu gatalnya mulai hilang dan aku bikin video ini karena aku mikir ini momen pas banget nih buat ngasih klarifikasi ke orang-orang yang nggak percaya kalau aku tuh emang sakit beneran. Nah aku rekod lah itu gitu loh, aku rekod itu. Hanya kepikiran aku udah mulai mau aktif YouTube lagi nih, kayaknya enak kalau aku share di YouTube biar banyak orang juga yang tahu kalau memang ada jenis alergi seperti ini gitu. Jadi waktu itu aku lagi edit video itu gitu. Editnya nggak biasa-biasa aja gitu, aku edit. Nah tiba-tiba kesengat di daerah paha atas kan. Aku berdiri lah, iya aduh ini semutnya gitu. Aku udah mikir oh my god ini aku bakal kena gitu. Semoga enggak, aku batin gitu kan. Tapi lama kelamaan tuh panas ya, kok membesar ya. Dan itu di sini tuh panasnya, nauzubillah min dzalik. Ini jari 2 aku masukin ke telinga aku, ya aku masukin, aku kobok-kobok telingaku karena saking panas dan gatelnya. Wajahku mulai membengkak dan ini aku share video ke kalian ya. Jadi itu akhirnya aku ambil HP karena waktu itu aku mikirnya apa ini Allah ngasih penyakit ini saat itu tuh karena Allah tahu nih aku mau bikin video buat klarifikasi ke orang-orang, bukan klarifikasi ya, lebih ke menunjukkan kalau memang aku ini bener, aku ini nggak manja atau maksudnya nggak aleman lah digigit semutnya bental, belendung dan sebagainya gitu loh. Yaudahlah aku record aja. Jadi aku record dari awal wajahku tuh mulai dari biasa aja sampai bengkak. Kalau kalian bisa lihat di kanan atau di kiriku ini, itu video aku wajahku mulai bengkak ya. Di sini tuh mulai kaku dan juga mulai ada lipatan-lipatan, mataku mulai bengkak seperti mau keluar dan juga memerah gitu. Itu kejadian nggak sampai 15 menit teman-teman, itu wajah aku langsung berubah seperti itu. Itu baru wajah ya, belum ke area tubuh yang lain. Kalau kalian pernah ngalamin gabakan, orang Jawa bilang, atau apa ya, meruntus di tangan, kalau kalian kedinginan atau apa, nah itu sama seperti itu, di seluruh tubuh seperti itu, tapi khususnya wajah itu tiba-tiba memburuk gitu loh, bengkak semua gitu loh. Orang-orang di sekeliling pun kalau misalkan aku tunjukin video itu, gila nih, gila banget kayak gitu lah. Nah apalagi aku yang ngalamin sendiri, apa nggak tambah rasa insecureku gitu loh.
kayak gitu. Nah, aku udah nggak kuat waktu itu dan aku ngerasa aduh ini kayaknya bakal sama seperti kejadian 5 tahun lalu nih gitu. Aku minta saudaraku tolong antar aku ke Kustati. Waktu itu aku di Solo kan, jadi aku harus ke Kustati. Di perjalanan sampai Semanggi itu aku sempat muntah banyak banget dan aku ngerasa aduh nanti kalau aku pingsan di jalan gimana, karena posisinya aku pakai motor ya teman-teman. Akhirnya ya sudahlah, bismillah, aku naik motor, aku pegangan kenceng, bener di situ aku pingsan sampai pintu IGD, sampai pintu IGD Kustati. Aku bangun karena di perut bawah itu kayak nyerinya banget, sampai aku kayak ada mau keluar gitu loh. Jadi aku langsung kayak kebangun dan aku di situ udah nggak kuat. Aku cuma bilang ke saudaraku muntah muntah gitu. Nah, sampai di situ penjaganya itu datang terus udah mbak muntahin aja, itu penyakit, dikeluarin aja. Walah, itu aku sempat mikir, iduh ini rumah sakit gede, kalau tak muntahin gimana. Tapi ya babah ya kan, namanya juga orang sakit. Aku muntah sebanyak-banyaknya sampai baju, kerudung, tas, jaket itu kena semuanya. Dipotonglah aku ke dalam IGD gitu, langsung dikasih penanganan. Aku sempat dengar mungkin mbaknya punya ayan, apa sih penyakit kejang gitu loh, aku lupa ya itu. Terus saudaraku bilang enggak dok, ini dia ada riwayat alergi semut. Dokternya ya memang banyak yang kaget, sampai perawat-perawat itu jalan-jalan tuh ngeliatin gitu loh, kayak itu banyak sakit gigit semut kayak gitu. Tapi di situ aku senengnya dokternya tuh nggak ngetawain gitu loh, nggak ngetawain. Oh iya mungkin, jadi dia tuh ngeresponnya tuh bagus kalau mungkin memang dia kena gigitan semut. Dari situ penanganan pertama aku langsung dikasih rekam jantung, nggak apa ya, pokoknya langsung dipasangin alat-alat gitu, karena memang nadiku tuh kalau dokter bilang nadinya tuh tipis, jadinya kalau misalkan dicari detak nadinya di tangan tuh agak sulit gitu loh. Akhirnya juga ditensi dan sebagainya. Terus aku dikasih suntikan anti alergi. Di situ aku disuntik 3 kali sampai jam 12 dan aku pengen pulang karena karena sebenarnya aku tuh sempat takut karena ini musim corona dan juga itu di rumah sakit, karena aku jadi takut gitu loh, takut ada apa-apa. Akhirnya aku minta pulang, belum boleh pulang sebenarnya, tapi setelah disuntik ketiga itu udah nggak apa-apa pulang. Aku pulang, di situ sudah membaik sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa setelah kejadian di rumah sakit di hari Senin itu, hari Minggu juga itu kejadiannya, masya Allah, what happened in Monday apa ya hari Minggu tuh bahasa Inggrisnya itulah. Nah, hari Senin aku pulang ke Ngawi. Setelah hari Senin sampai hari Jumat aku upload video part 1 kemarin, itu rasanya aku tuh lemes banget. Setiap hari aku gak bisa ngapa-ngapain, aku tuh cuma kayak berbaring di kasur, gemetar, dredeg, dan sampai aku tuh sholat aja aku duduk karena saking lemes dan jantungku tuh berdebar kencang banget. Aku sempat mikir apakah ini karena dosis dari obatnya itu terlalu tinggi, akhirnya aku hentikan di hari Rabu. Tapi ternyata itu berlanjut sampai hari Jumat. Akhirnya aku di hari Jumat upload video part 1 dan aku ke dokter di daerah Ngawi. Itu kan kalau konsultasi sama dokter itu kan pasien dan dokter itu paling 5 menit, 10 menit. Aku tuh lama banget karena dokternya tuh gak percaya, dokter di daerahku gitu loh. Mbak, sampean iku dicokot semut piro? 40 semut apa iku mbak? Sampai dokter tuh nggak percaya. Sampai pas aku tunjukin videonya, alhamdulillah aku tag video yang tadi itu, yang sebelum aku masuk rumah sakit itu, dokter tuh kayak, wah ini sudah parah mbak kamu gitu. Akhirnya aku, karena aku punya riwayat tipes dan lambung, aku disuruh cek darah. Cek darah itu banyak banget, ada 10 item yang harus dilihat pokoknya gitu kan. Dan itu aku cuma bawa uang, ini ada kejadian yang lucu, aku cuma bawa uang 150.000 karena pikirku tes darah selama ini tuh nggak sampai 150 gitu kan. Biasalah ya dokter di desa tuh lebih murah gitu. Ternyata pas aku sampai di ruang cek darah, mbak nanti ini biayanya 250 ya. Ya kali kan bisa ada hujan uang gitu kan. Terus aku bilang ya udah deh mbak, aku tak cek darahnya besok aja karena uangku kurang. Itu belum lagi rekam jantung, jadi aku disarankan untuk rekam jantung kan. Terus yaudahlah aku pulang, aku minta uang sama mas kakakku kan yang nganterin, uang doang buat tambah-tambah. Nah ternyata kakakku tuh juga nggak bawa uang gitu loh, karena emang niat awal tuh kayak nganterin doang gitu loh, nggak jaga-jaga. Akhirnya di hari besoknya tuh kan aku minum obat yang dari dokter itu 3 kali aku minum, dan di situ aku ngerasa badanku sudah mulai baik, jantungku udah nggak kayak seperti biasanya, maksudnya kayak
nggak lemes, nggak deg-degan, aku udah mulai punya tenaga, dan aku ya akhirnya nggak cek darah. Ini mungkin kesalahanku ya. Tapi aku memutuskan untuk nggak cek darah dan nggak cek rekam jantung karena udah males. Aku tuh tipe yang males berobat gitu loh, kayak gitu. Jadi poinnya sampai sekarang itu aku tuh masih nggak tahu hasil labku tentang kenapa aku alergi semut, kandungan apa di badanku yang nggak cocok sama cairan yang ada di semut ini, aku masih belum tahu. Semoga juga setelah kejadian ini aku tuh nggak ngalamin ini lagi gitu loh, karena masih trauma banget, jujur itu trauma banget buat aku. Jadi itu beneran ceritanya, aku juga udah selipin video-video aku kena semut ya itu kan. Jadi aku harap teman-teman kalian yang punya alergi atau mungkin punya cerita sama, kalian juga alergi semut, kalian bisa komentar di bawah. Kita saling support, dan juga terima kasih kalian udah dengerin cerita aku yang mungkin nggak berfaedah buat kalian. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, aku bikin konten aja biar kalian juga tahu kalau ada di belahan dunia ini ada orang yang alergi sama semut. Sampai ya dokter tuh bilang kayak gini, mbak badanmu lo gede tapi kok kamu kalah sama semut. Mungkin loh ya, ini bener loh, analogi gajah dikalahin semut. Teman-teman, sampai di situ aja. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan curhatan aku, karena meluangkan waktu sepersekian menit untuk dengerin aku ngoceh tuh nggak mudah loh teman-teman, nggak mudah. Jadi itu aku appreciation banget buat waktu kalian. And terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku lagi edit video tentang muka aku yang alergi. Tiba-tiba aku lagi duduk di atas tikar, terus ada semutnya itu lagi. Aku kegigit dong di pantat, dan sekarang tuh muka aku udah mulai bengkak teman-teman. Lihat nih, sakit. Terus gatalnya di mana? Muka aku jadi tua banget ya sumpah. Oi. Ini gatal banget, tapi aku nggak berani nggak berani gosok karena sakit banget. Kayak aduh, muka aku, leherku ini kalau aku kasih tunjuk ya teman-teman itu udah bentol semua gitu. Aduh, sakit banget. Kalian kalau tahu ini aku sakit apa, please kalian komen. Aduh, masya Allah, aku udah minum bear brand juga, aku nggak kuat ini, mataku tuh sampai kuat. Aduh ya Allah, ini parah banget, ini parah. Tuh aku jadi nggak kenal sama diri aku sendiri. Ini siapa Miska, mataku ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini gede banget. Aduh, merinding aku. Nah, aku tunjukin bulu kuduku ya, aku tunjukin. Teman-teman nih, bulu tanganku naik semua nih teman-teman. Tuh muncul bintik-bintik kayak gini teman-teman. Tuh, ini banyak banget semua. Halo teman-teman, jadi ini mukaku udah makin tambah parah ya teman-teman. Dan ini aku mau ke rumah sakit. Jadi kayak gini, mataku udah sulit banget buat dibuka teman-teman. Tuh sakit banget kan ya, di leher sama di badan itu udah nggak berbentuk gitu. Ini sakit banget, udah mulai mual, pusing. Bismillah.